Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke LTN Media. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu pemuda, salah satu tokoh pemuda Kota Bekasi. Selamat datang rekan Wildan Fatur Rahman. Siap, Pak Rizky. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beliau hari ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, sekaligus gugus tugas dalam penanganan COVID-19 untuk wilayah Kota Bekasi. Gitu rekan Wildan ya? Ya, kurang lebih begitu. Alhamdulillah. Ini kita meskipun sudah beberapa waktu mengalami proses pandemi, Ya. tapi mungkin nggak ada habisnya untuk hari ini kita tetap membahas itu. Ya, Nah, tetap maka harus dalam kita jaga suasana. tetap menjaga ya. Maka dalam diskusi ngobrol santai kita hari Ya. ini kita masih akan obrolin seputar COVID-19. Nah, ini udah hampir berapa bulan buat ini, rekan? Dari bulan Maret ya Maret ditetapkan ya. bahwasanya pandemi di Indonesia sampai hari ini 30 Mei, berarti kurang lebih Hampir 3 bulan mungkin ya, hampir 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan mungkin akan dari pemerintah ataupun tenaga kesehatan yang lainnya sudah mulai mengevaluasi dan ada pertanyaan besar ini bagi sebagian besar masyarakat. Sebenarnya seberapa bahaya sih ini COVID ini? Apakah benar-benar virus yang sangat mematikan atau seperti apa sebenarnya ini? ya bicara seberapa bahaya COVID-19, tentu berbagai perspektif bisa menyampaikan ya. Tapi paling tidak perspektif kesehatan biasa yang menjadi tolak ukur seberapa bahayanya adalah tingkat mortality atau tingkat angka kematian dalam satu kasus ya. penyakit. Kalau bicara kasus wabah COVID-19 Ya. atau corona ini di Indonesia per hari ini 30 Mei 2020 sudah sampai masuk angka positifnya 25.700 Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia dari berbagai provinsi. Itu termasuk angka yang besar. Nah, tentu komparasinya dibandingkan dengan jumlah penduduk Di Indonesia. di Indonesia yang hari ini sekitar kira-kira 270 juta. 270 juta ya. Tentu masyarakat bisa menilai gitu kan. Tapi juga dari angka positif ini juga ada dua hal yang harus kita soroti. Pertama, angka kematiannya yang tadi yang menjadi awal saya sampaikan, gimana tingkat mortality-nya. Angka kematian dari ditemukannya 25.700 kasus itu di angka 1.000 kasus. Iya. Nah, ini kenapa kita coba tanyakan masalah seberapa bahayanya? Karena kan kejadian di tengah masyarakat kita ini meskipun pemerintah sudah menetapkan PSBB, Ya. tapi kan buktinya masih banyak yang melanggar. Nah, betul. Apakah mereka menganggap udahlah kena corona biasa aja, terus juga diobatin bisa sembuh atau sebagainya? Bahkan ada beberapa orang yang melanggar petugas di lapangan sehingga ada cekcok lah ini. Jadi masalahnya di mana ini kalau terjadi seperti itu? Sebetulnya saya kira yang dilihat dari masalah yang seperti itu sebetulnya kan tergantung bagaimana tingkat pemahaman masyarakat. Iya. Artinya salah satu tolak ukur tingkat ketaatan ya tentu dimulai dari seberapa bagus pemahaman mereka terkait virus COVID-19 ini, sehingga ketika di lapangan juga banyak kejadian ternyata ketika ditindaklanjuti oleh petugas yang melawan itu juga tentu tingkat pemahaman mereka juga ada minim dan bahkan keliru terkait virus corona ini. Ya? Bahkan keliru. Kelirunya itu gimana misalnya? Kelirunya misalkan contoh penolakan jenazah yang terkonfirmasi positif corona. Oh ya. Nah, itu kan ada banyak pemahaman yang kurang tepat yang sampai ke masyarakat, terutama warga yang memang di lokasi tingkat tempat tinggalnya dijadikan pemakaman korban ini atau yang positif corona ini. Nah, ini kan mereka penolakan karena apa? Pemahaman mereka ini bisa menularkan gitu, berbahaya untuk keselamatan mereka. Padahal enggak ya. Mereka melawan gitu kan, mereka menjaga untuk keselamatan mereka juga gitu kan. Iya. Nah, padahal enggak gitu. Nah, ini masih kaitan PSBB nih. Kan
hari ini pemerintah sudah sering mengevaluasi termin pertama, termin kedua, dan pada akhirnya sudah mulai ada wacana untuk relaksasi PSBB. Relaksasi, pelonggaran lah. Meskipun saya sering melesetkan pelonggaran sama pelanggaran itu beda dikit lah. Jadi ada pelonggaran PSBB, ada juga pelanggaran PSBB. Nah, menurut teman-teman medis ini sudah tepat atau sudah waktunya belum sih nih Indonesia menerapkan pelonggaran PSBB itu atau relaksasi PSBB itu hari ini? Ya, kalau dilihat dari angka kejadian yang masih cukup lumayan tinggi ya, fluktuatifnya itu sangat masih dikatakan di angka ratusan setiap harinya terpapar positif corona ini sepertinya masih perlu dievaluasi untuk pelonggaran ini juga tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Jadi bagaimana wacana pelonggaran ini juga tidak seperti kita membuka keran itu yang tanya tutup rapat dibuka lebar sekaligus. Nah, tapi tentu dengan perlahan, dengan proses, dengan tolak ukur yang tepat. Ini yang saya kira harapan tenaga medis yang selama ini berjibaku menjadi istilahnya garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini juga tidak sia-sia gitu ya kan, ketika pelonggaran ini diberlakukan gitu kan. Justru yang terjadi tadi ya kan pelanggaran lah yang banyak gitu, sehingga sekali lagi pada akhirnya angka kejadian kasus ini justru akan melonjak sehingga tidak terkendali. Tapi kalau kita bicara timing, apakah sudah tepat untuk akhir-akhir ini kita berlakukan relaksasi itu? Relaksasi ini saya kira dilihat di Indonesia tentu harus berdasarkan fakta dan data di lapangan. Artinya tidak bisa semua daerah, semua wilayah itu diberlakukan hal yang sama gitu. Iya. Contoh di Jawa Barat hari ini data landai peningkatan kasusnya itu sekitar hanya 1%. Ini kan sesuai standar WHO bahwa yang 1% ke bawah itu sudah dianggap bisa dikatakan satu wilayah tersebut terkendali. Kalau 1% ke bawah itu dikatakan terkendali. Nah, ini kalau misalnya pelonggaran PSBB sudah dimulai dan pada akhirnya kita sudah sering mendengar ini istilah baru yang bagi kita sebagian besar baru adalah kehidupan new normal. Kehidupan normal yang baru. Ini bagaimana sih penerapannya new normal itu sebenarnya? The new normal gitu kan. Ini kalau kita di kalangan NU sebenarnya NU normal ya. NU normal. Gitu kan. Iya. Artinya ini sangat kita tunggu bagaimana perkembangan kasus setelah diterapkan ini ya gitu kan. Dengan harapan tentu penurunan kasus bisa signifikan gitu kan. Nah, sekali lagi tolak ukurnya adalah seberapa komitmen protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ini sama-sama kita dukung. Artinya apa? The new normal ini kan sebetulnya dikembalikan ke istilah usul fikih di kalangan Nahdlatul Ulama gitu kan, melestarikan sesuatu yang sudah baik dan mengambil sesuatu yang lebih baik gitu kan. Artinya hari ini kehidupan sehari-hari kita berubah ya kan, yang tadinya kita kemana-mana tidak menggunakan masker, hari ini ditambah plus pakai masker. Itu kan sesuatu yang baru dan lebih baik untuk kesehatan gitu kan. Dan itu menjadi bagian protokol kesehatan yang wajib diterapkan di the new normal ini gitu ya kan. Nah, itu tentu kita dukung karena ternyata dengan kebijakan kewajiban menggunakan masker saat keluar rumah itu tidak hanya menekan angka peningkatan kasus corona, tapi kasus-kasus penyakit lain, kabar baiknya itu juga mengalami bisa tertekan, gitu. Penurunan atau bisa tertekan. Contoh kan penyakit TBC gitu, itu juga ternyata lajunya tertekan dengan tertibnya masyarakat mulai terbiasanya tadi the new normal habit ya kan, jadi kebiasaan untuk menggunakan masker di luar rumah. Artinya itu sudah menjadi kebiasaan yang pada akhirnya berimbas baik untuk seluruh kesehatan, bukan cuma kasus COVID tidak aja. Hanya COVID-19 ini. Nah, kalau istilahnya normal ini kita terapkan, apakah ini sebuah fase aja? Artinya ada
batas waktu tertentu apa seterusnya? Kita bisa nggak sih kembali hidup normal lagi kayak kemarin-kemarin bisa kumpul banyak orang gitu misalnya? Saya kira pada waktunya akan bisa. Pada waktunya akan bisa. Nah, waktunya kapan kira-kira? Waktunya kapan kira-kira tentu ini tergantung hari ini seberapa besar tingkat kepatuhan kita sehingga karena jelas kok ketika masyarakat patuh itu angka peningkatan kasusnya juga tidak terlalu besar gitu loh. Ya. Nah, terus kita kan hari ini banyak dapat informasi, berita baik itu di televisi, media mainstream, online, itu hampir setiap hari nggak ada habis-habisnya berita pasti tentang COVID kan gitu. Ya. Nah, ini apakah berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat pada akhirnya terganggu psikologinya, ketakutan lah, cemas apa segala macam, berpengaruh jauh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, menurut teman-teman medis ini bagaimana pemberitaan di media, apakah berlebihan atau standar cukup lah itu gitu? Ada yang dirasa berlebihan. Ada yang dirasa berlebihan. Ada juga saya kira sudah cukup tepat. Gitu. Ya. Yang misalnya bisa dikasih contoh yang berlebihan. Contohnya, sepertinya pemberitaan itu lebih banyak angka kematian gitu. Tetapi angka sembuhnya tidak terlalu dimunculkan. Padahal jangan lupa angka sembuh dengan angka kematian kasus corona di Indonesia itu jauh lebih besar angka sembuhnya, Pak. Jauh lebih besar sembuhnya. Angka kematian dari misal per hari ini 30 Mei itu 1.000, tapi angka sembuhnya justru di angka 7.000. 7 kali lipat ya. 7 kali 1.000 berbanding 7.000. Artinya kan ini sesungguhnya sesuatu yang tadi menjadi kabar baik, optimisme di kalangan masyarakat, sehingga upaya-upaya pengorbanan masyarakat, semua elemen masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan itu ternyata membuahkan hasil kok gitu. Oh iya. Nah, terus di sisi lain untuk menangani atau menghadapi kasus COVID ini kan seringkali kita dihadapkan sama saudara-saudara kita yang masih terus memaksakan keluar rumah untuk mencari nafkah. Nah, mungkin ada nggak gambaran dari sisi medis untuk bisa mendamaikan antara pemberlakuan PSBB, masyarakat itu bisa tertib dan akhirnya menghentikan laju COVID ini berhenti total dengan kepentingan untuk kebutuhan sehari-hari, urusan perut gitu. Ini bisa ada solusi nggak kira-kira? Nah, ini dia satu dilematis sebetulnya. Hari ini juga kenapa banyak suara-suara yang ada optimisme kepada kebijakan pemerintah hari ini. Ada juga pesimisme gitu kan, karena dianggap kebijakannya ini labil gitu kan. Satu sisi PSBB tetap dilanjut, satu sisi mode new normal. Sebetulnya ini kan kegambangan pemerintah dan sehingga pemerintah pun memang harus mengambil sikap dengan penuh kehati-hatian karena ini sesungguhnya tadi kalau membandingkan ya, kita mau pilih keselamatan ekonomi apa keselamatan kesehatan. Iya. Nah, kira-kira kalau Pak sendiri kalau dipilih keselamatan ekonomi apa keselamatan kesehatan? Pilih kesehatan. Ekonomi kan masih bisa dicari kalau sehat ya. Ekonomi bisa dicari. Tapi kalau kita nggak sehat, ya mau dapat ekonomi dari mana? Betul. Nah, artinya ya ini sesuatu yang memang pemerintah harus carikan formulasi, gitu loh. Sehingga ya saya kira hari ini pemerintah cukup hati-hati dalam mengambil kebijakan, walaupun dengan kehati-hatian ini terkesan lamban, gitu kan. Tapi saya kira ini sudah cukup tepat, walaupun memang masyarakat ya mesti lebih bersabar lagi, terutama ya hari ini tekanan ekonomi juga sangat begitu tinggi, gitu kan. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dengan sebab pemberlakuan PSBB. Ya kan, sehingga tempat-tempat sosial perekonomian banyak berhenti, gitu kan. Saya kira memang sudah saatnya pemerintah juga mulai tadi mempertimbangkan the new normal ini, perhatian terhadap sektor-sektor ekonomi untuk dibuka, walaupun tadi prinsipnya ibarat kata buka keran pelan-pelan pasti dan terukur. Terukur. Baik, terakhir ini kita tadi di awal nyinggung bahwa rekan Wildan ini ketua LKNU di Kota Bekasi. Nah, sejauh mana sebenarnya
keterlibatan LKNU terhadap penanganan COVID-19 ini? Ya, di LKNU kita tentu memiliki SDM yang beragam ya. Ada yang mereka memang berlatar belakang kesehatan, Ya. ada juga yang non medis. Sehingga formulasinya kita bagi mereka itu ke beberapa tim di LKNU. Ada timnya. Ada timnya. Dan Jadi LKNU Bekasi sudah membentuk itu. sudah membentuk itu. Utama kita fokuskan di Posko NU Peduli COVID-19 Kota Bekasi. Sudah dibentuk Sudah poskonya bentuk. juga ya. Jadi ada 3 tim di kita. Ada namanya tim social action. Ada namanya tim proactive call. Ada yang namanya tim medsos. Ada Tim 3 social action ini apa? Mereka yang terjun langsung untuk mengawal program-program kegiatan sosial kemasyarakatan yang dicanangkan oleh LKNU maupun Posko NU Peduli COVID berjalan. Contohnya pembagian masker gratis, pembagian hand sanitizer, penyuluhan di bahaya COVID, penyemprotan mungkin ya, disinfektan. Itu yang kita jauh hari-hari telah kita lakukan. Terakhir kita berbagi masker dan hand sanitizer dalam pelaksanaan sholat Id yang di wilayah dinyatakan zona hijau itu kita lakukan. Dikawal juga berarti. Dikawal juga. Juga kita ada yang namanya proactive call. Proactive call ini adalah edukasi masyarakat secara non tatap muka. Artinya via WA, telepon, screening kondisi kesehatan masyarakat. Kita ada 10 tim dan satu tim itu setiap minggunya memiliki target meng-screening 100 orang. Jadi screening dalam arti menanyakan kondisi orang tersebut dan juga seberapa jauh mereka sudah melaksanakan protokol kesehatan di lingkungannya untuk menggunakan masker segala macam, sampai kita edukasi untuk tetap mengingatkan menjaga kesehatan. Jadi itu kita kawal betul-betul punya masyarakat binaan. Belum lagi proaktif call ini juga mengawal untuk mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bisa melakukan rencana aksi di lingkungannya. Sehingga memberi edukasi juga ya. Gitu kan, sehingga nanti tindak lanjutnya akan diarahkan ke bagian social action itu. Terus yang ketiga tadi itu bagian medsos. Itu medsos hari ini menjadi sarana informasi yang sangat masif dan efektif, cukup efektif di kalangan masyarakat. Tentu kita juga perlu ambil bagian untuk mengawal informasi COVID-19 ini agar berimbang. Sehingga di sana menginformasikan tentang edukasi bahaya COVID, cara pengembangan informasi semuanya di situ, cara bagaimana menghindar dari penyebaran virus, bagaimana hidup sehat dan bersih, juga bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, dan juga termasuk sosialisasi tentang informasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di posko.